wabarakatuh. Senang sekali kita berjumpa di program yang luar biasa yaitu Jambo UMKM. Tentunya di program ini kita akan membahas seputar UMKM, bagaimana strategi pemasaran, dan juga kita akan mengulik banyak hal tentang UMKM yang nantinya akan diundang di setiap episodenya. Dan tentunya bersama saya Tika Darmawan dan saya Erhamdi Malika. Nah, kita akan membahas tema yang saat ini merupakan program prioritas yang sedang digencarkan oleh pemerintah nih pemirsa, yaitu terkait Koperasi Desa Merah Putih sebagai tulang punggung ekonomi desa. Bersama dengan dua narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini, yaitu ada Pak Ashari SHG MSI, beliau merupakan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Aceh. Halo, selamat siang Pak, selamat datang di Jambo UMKM. Ya, terima kasih. Dan juga ada Pak Harisman, beliau merupakan Ketua Koperasi Desa Merah Putih Kampung Gue Gajah. Selamat datang Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Luar biasa dengan dua narasumber kita hari ini, kita akan membahas dengan tema yang juga sudah disebutkan tadi, yaitu terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih sebagai tulang punggung ekonomi desa. Sebelum kita membahas lebih jauh, Pak, mungkin Tika mau bertanya terlebih dahulu ke Pak Azhari. Ya. Pak, sebenarnya apa sih Koperasi Merah Putih ini gitu? Ya. Mungkin apakah ada bedanya dengan koperasi yang sudah ada sebelum-sebelumnya gitu? Pak. Ya Pak, alhamdulillah ini berkat Bapak Presiden Prabowo Subianto, ya. Presiden Republik Indonesia kan sudah ada melahirkan sebuah Impres nomor 9 tahun 2025 itu. Jadi untuk percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Jadi Bapak Presiden mendorong agar terbentuknya koperasi 80.000 koperasi di Indonesia ya. Jadi khusus untuk Aceh itu kita akan bentuk koperasi 6.497. Jadi jumlah desa seluruhnya di Aceh itu jumlahnya sampai 6.497 dan alhamdulillah semuanya sudah terbentuk koperasi Desa Merah Putihnya. Dan semuanya sudah berbadan hukum ya. Jadi kita bekerja siang dan malam selama 2 bulan. Jadi pemerintah Aceh, kemudian gubernur sebagai ketua Satgasnya dan kita sebagai tim Satgas itu membentuk Koperasi Desa Merah Putih ini ya. Jadi Koperasi Desa Merah Putih ini adalah sebagai wadah utama dalam rangka untuk mendorong kemajuan ekonomi desa. Jadi tentunya ini berbeda dengan koperasi-koperasi yang lainnya ya. Jadi sangat berbeda sekali. Jadi berbeda mungkin dari sisi keanggotaannya. Jadi koperasi-koperasi lain juga banyak di Aceh ini, tapi di desa wajib kita bentuk satu desa satu koperasinya. Dan alhamdulillah semuanya sudah terbentuk di Aceh ini. Gitu. Oke, jadi memang dari segi keanggotaan yang berbeda. Iya. Oke. Dan gimana dengan Pak Risman? Pak Risman sebagai ketua koperasi Desa Merah Putih ini ya, di Kampung Gue Gajah. Apakah di Gue Gajah sendiri Pak sudah mulai berjalan atau prosesnya sudah sampai mana? Terima kasih atas pertanyaannya. Kami di Kampung Gue Gajah itu pada tanggal 20 Mei dulu sudah membentuk Koperasi Merah Putih Syariah Kampung Gue Gajah. Nah, setelah pembentukan itu kan untuk mendapatkan pengesahan kita melakukan beberapa langkah. Di antaranya kita sudah membuat akte notaris. Kemudian kita sudah terdaftar di Aceh Besar dalam NIK-nya. Kemudian kita sudah ada NIB-nya. Nah, kemudian di dalam perjalanannya kita kan nanti akan setelah melengkapi itu semua, kita akan mendapatkan kemungkinan pengucuran dana dari pemerintah melalui bank yang ditunjuk. Nah, oleh karena itu dalam rangka menyambut itu kami sudah menyiapkan, sudah ada NPWP dan kemudian hal-hal persyaratan lainnya. Tapi jauh lebih penting sebenarnya ke koperasi di desa itu, seperti kata Pak Azhari tadi, bahwa kemandirian anggota koperasinya itu
bukan semata-mata kita melihat karena ada kucuran dana dari pemerintah. Karena dasarnya koperasi itu harus ada simpanan pokok, harus ada simpanan wajib, juga bisa sukarela. Nah, dalam kerangka itu harus sama-sama kita memotivasi bagaimana merah putih ini betul-betul menyala pada saatnya. Sampai hari ini kami sudah berproses terus dalam melaksanakan koperasi merah putih syariah di Kampung Gugajah. Terima kasih. Koperasi Merah Putih harus itu. terus menyala ya Pak ya, Ya. sesuai dengan namanya. Ya. Nah kalau Pak Sari sendiri melihatnya nih Pak, untuk saat ini sebenarnya fungsi koperasi itu apa Pak? Apakah hanya sekedar tempat pinjam meminjam atau apa sebenarnya? Apa tujuan sebenarnya dari koperasi Desa Merah Putih ini? Masih relate nggak dengan perkembangan kita di masa sekarang? Iya. Ya sebenarnya koperasi ini kan sebuah institusi, sebuah wadah dalam rangka untuk mensejahterakan anggota koperasi itu sendiri ya. Jadi kalau anggota koperasi itu sejahtera, kemudian masyarakat pasti juga sejahtera ya. Kalau masyarakat sudah sejahtera, bangsa kita juga pasti akan sejahtera. Maka salah satu wadah yang sangat efektif sekali untuk mendorong kemakmuran dan kesejahteraan desa itu adalah melalui sebuah koperasi ya. Jadi karena koperasi ini kan sebagai badan usaha yang terdiri dari orang seorang ya, kemudian yang berbadan hukum yang melaksanakan kegiatannya sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi ya. Jadi prinsip koperasi itu yang pertama dia keanggotannya itu terbuka, demokratis ya, kemudian juga mandiri ya. Kemudian koperasi ini kan nanti akan diberikan SHU-nya secara adil ya, sesuai dengan kontribusi anggota koperasi itu sendiri. Jadi kalau koperasi itu memang betul-betul dikelola secara baik, dikelola secara profesional, insya Allah harapan Pak Presiden, harapan pemerintah bahwa lewat koperasi ini kita akan bisa justru memperkuat ketahanan pangan kita ya, memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat desa ya. Kenapa? Dengan hadirnya koperasi ini, maka ini sebagai wadah dalam rangka juga untuk memotong rantai pasok ya, dalam aspek produksi maupun distribusi di tingkat desa ya. Yang kemudian yang kedua adalah justru ingin mengurangi pengangguran dan kemiskinan di Aceh. Jadi kalau mengurangi pengangguran itu, kalau kita koperasi ada jumlahnya sampai 6.497, itu dikali aja 10 orang per kopdes dia bisa mengelola koperasi. Itu dikali 6.400, hampir 64.000 kita bisa mengurangi tingkat pengangguran dan juga kemiskinan. Dan insya Allah dengan ada kopdes ini justru pemerintah ingin mendorong agar supaya bisa jauh dari penjol, jauh dari pinjaman online, kemudian rentenir ya, kemudian tengkulak. Karena apa? Karena kopdes ini justru sebagai wadah untuk menampung dari produsen kepada kopdes langsung. Kopdes ini akan mendistribusikan kepada warganya gitu. Jadi di dalam koperasi ini nanti kan ada berapa gerai usahanya. Jadi dalam koperasi itu ada gerai usaha. Satu ada kantor koperasinya di situ, di desa itu. Jadi kantor koperasi ini berfungsi dalam rangka untuk menjadi sebuah sentral aktivitas administrasi di Kopdes. Jadi di sini dia akan melakukan proses edukasi, proses pendidikan ya, kemudian proses aktivitas administrasi koperasi supaya Kopdes ini bisa berjalan. Yang kedua juga ada gerai unit sembako dalam Kopdes. Jadi dalam Kopdes itu nanti ada satu usaha sembako yang kemudian sembako itu akan menyediakan berbagai kebutuhan warga masyarakat desa yang kemudian pasti harganya bisa terjangkau oleh masyarakat desa. Dan insya Allah dengan ada unit sembako ini akan bisa menjawab berbagai kebutuhan warga. Nah, samping itu juga ada gerai simpan pinjam. Jadi unit simpan pinjam ini justru pemerintah menyediakan
unit simpan pinjam untuk memberikan kebutuhan kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi di situ akan ada simpan pinjam yang kemudian nanti masyarakat warga nggak pinjam lagi di rentenir, di tengkulak, ya. Jadi bisa langsung pinjam ke Kopdes. Jadi Kopdes ini berfungsi juga dia sebagai institusi yang menyediakan pembiayaan ya, untuk usaha-usaha ekonomi di masyarakat desa. Itu cita-cita pemerintah ya, cita-cita kita semuanya supaya ini bisa berjalan. Nah, yang pinjam kemudian juga ada gerai klinik ya. Nanti ada klinik di desa. Jadi nanti kalau misalnya masyarakat desa tidak kurang memiliki akses pelayanan kesehatan ya. Jadi langsung masyarakat desa bisa berobat di klinik ya. Di klinik desa itu nanti ada apotek desa, gerai apotek desa. Jadi gerai apotek desa itu menyediakan obat-obat yang murah, yang terjangkau masyarakat. Jadi masyarakat desa yang membutuhkan kesehatan, pasti nanti warga di situ akan bisa memanfaatkan klinik dan apotek desa. Nah, kemudian juga nanti ada gerai usaha pergudangan. Ya, jadi nanti disiapkan satu gudang di desa itu. Gudang ini akan menampung semua komoditi pertanian, komoditi perkebunan. Jadi semua produk yang dihasilkan oleh masyarakat desa, nanti Kopdes ini yang akan menampung gitu. Termasuk sayur mayur ya, kemudian hasil usaha masyarakat desa. Nanti di dalam gudang itu ada cold storage. Ya, cold storage itu alat pendingin. Nanti di daerah-daerah yang pesisir, Pak, di daerah perikanan, kelautan, ya. Nanti kalau masyarakatnya hasil penangkapan ikan dan sebagainya, itu bisa disimpan dan bisa bertahan lama di gudang cold storage itu. Dan dengan demikian, maka semua produk yang ada di desa itu akan dipasarkan ya. Kemudian ini yang ada gerai usaha dan koperasi. Di samping itu juga ada logistik nanti. Jadi ada logistik, nanti ada truk dalam desa itu. Truk itu nanti dia akan bisa memobilisasi barang dari desa ke kota ya, kemudian dari kota ke desa dan bisa juga antar desa. Jadi kalau memang ini bisa dijalankan oleh semua Kopdes, oleh semua masyarakat kita, insya Allah Indonesia akan maju, termasuk Aceh pasti akan makmur. Ya. Karena apa? Karena justru siklus ekonomi akan berpusat di desa. Ya. Jadi semua pusat perputaran ekonomi dan juga kita bisa menghindari arus urbanisasi. Nah, sekarang semua orang pergi ke kota. Semua masyarakat cari pekerjaan semua menuju ke pusat kota. Nah, sekarang terjadi pergeseran ekonomi desa. Jadi yang selama ini mungkin berputar di kota, sekarang digeser ke desa. Karena apa nanti? Seperti Bapak Kopdes bilang tadi, ya pemerintah menyediakan pembiayaannya. Jadi ada plafon yang ditetapkan pemerintah itu sampai 3 miliar ya, 3 miliar per Kopdes. Jadi artinya ini memang anggarannya akan dari pemerintah. Support bank. Ya, ya. Dan kalau dari yang sudah dipaparkan oleh Pak Azari tadi, kira-kira gimana nih Pak? Apakah desa sudah siap untuk kebangkitan ini ya kayaknya ya Pak ya, karena kan semuanya akan dipersiapkan dengan begitu matangnya. Tapi jangan dijawab dulu, nanti dulu dijawabnya. Setelah mau lewat ini tetap di Jambo UMKM.
kita kembali lagi di Jambo UMKM. Tadi sempat pertanyaannya belum dijawab oleh Pak Risman. Tadi Pak, dengan semua yang telah dipaparkan oleh Pak Azhari tadi, apakah kira-kira desa-desa ini sudah siap? Insya Allah siap dan harus siap Harus jawabannya. siap. Kenapa? Karena ini sedikit kita mengurut ke belakang. Salah satu tujuan negara kita kan mensejahterakan kesejahteraan umum. Kemudian lahir Undang-Undang Dasar di dalam pasal 33 ayat 1 menyebutkan ekonomi kekeluargaan yang sekarang lebih akrab dengan sebutan ekonomi kerakyatan. Nah, dukungan itu lahir Undang-Undang Koperasi nomor 17 misalnya dan seterusnya. Nah, hari ini keseriusan Presiden itu untuk mengawali kesejahteraan itu dari desa. Seperti Pak Azhari katakan tadi, kalau memang koperasi ini bisa jalan, insya Allah desa itu menjadi desa mandiri. Mohon maaf, saya juga melihat bahwa salah satu tujuan, ada 3 tujuan sebenarnya dari koperasi Merah Putih ini. Satu, untuk ketahanan pangan. Oke. Yang kedua, untuk menggeliatkan ekonomi di pedesaan. Yang ketiganya ya untuk menuju desa mandiri. Kami di Gugajah sebenarnya sebuah desa yang berada di suburban, Pak Azhari. Iya, Pak. Kenapa suburban? Lahan pertanian kami agak sempit. Iya. Tapi potensi di Gugajah itu sumber daya manusianya alhamdulillah. Besar ya. Ya, sehingga di Koperasi Merah Putih itu yang tergabung, terutama di pengurusnya itu, saya yang paling kalah dibandingkan kawan-kawan dari kompetensinya ya. Ada yang menguasai sangat tentang koperasi, ada yang menguasai keuangan, ada yang menguasai human relationship sehingga pengrekrutan anggota itu mudah. Itu lebih 5.000 penduduknya. Jadi kami melihat potensi yang mungkin kami kembangkan pada awal ini, ya, yang kami catat sampai lebih 30 Pak Azhari di dalam akte kegerai-gerainya itu. Ya. Yang pertama itu otomatis kebutuhan yang mendasar, gerai eceran sembako itu. Eceran sembako. Kenapa itu sangat menjadi perhatian? Karena masyarakat bisa kita pastikan mendapat barang sesuai dengan kebutuhannya dan diusahakan murah itu. Karena siapa yang membeli? Ya anggota koperasi. Yang kedua, kami melihat potensi desa kami itu setiap tahunnya itu ada 60-70 ekor lembu kurban, Pak. Itu 70 karena masing-masing dusun itu. Kami juga mencatat bahwa akan melaksanakan kegiatan itu untuk penggemukan sapi itu ya. Kalau yang manusia pengennya kurus Pak ya, tapi kalau lain harus gemuk ya. Iya, dulu suka yang gemuk juga. juga. Ini tren sekarang. Yang ketiga, ini kita lihat di lapangan sering gas 3 kilo itu. Iya. Nah, ya, masyarakat itu kadang-kadang membeli lebih dari head pemerintah. Maka kami juga mencatat itu akan menjadi sebuah usaha dari kegiatan koperasi pada awalnya. Kemudian juga karena kita berada di suburban ini, sepertinya galon isi ulang itu masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
Nah, di samping nanti kita akan pertajam ke arah-arah ekonomi hasil produksi masyarakat lainnya, sehingga betul-betul menjawab bagaimana mensejahterakan masyarakat, baik masyarakat maupun anggota koperasi. Karena di dalam koperasi kan ada dua dia hasil usaha itu, hasil usaha bersama dan hasil usaha yang siapa yang rajin menggunakan koperasi itu. Sehingga sebenarnya kalau betul-betul kita lihat filosofinya itu dari kita, oleh kita, untuk kita koperasi itu. Kira-kira begitu, Bu Eka, Pak. Berarti memang kalau misalnya di Kampung Gegaji sendiri SDM-nya yang memang sangat menonjol dari kampung itu, Pak. Jadi Alhamdulillah kalau insya Allah itu SDM-nya. bisa menimbulkan potensi-potensi lain yang bisa diangkat dari desa. Nah, kalau dari Pak Asari sendiri, Pak, sejauh ini dari pelaksanaan pembangunan koperasi Desa Merah Putih, bagaimana respon masyarakat, Pak? Karena kan ini memang sesuatu hal yang baru ya, walaupun memang koperasi kan memang sudah ada sejak dulu, tapi ketika proses sosialisasi, edukasi hingga sampai pembentukan koperasinya, bagaimana respon masyarakat, Pak? Ya kalau khusus di alhamdulillah di Aceh khusus kebijakan Pak Presiden Pak Prabowo ini Subianto, karena maksud Bapak Presiden ini adalah ingin memperbaiki, ingin mendorong agar desa itu bisa makmur, kemudian desa itu bisa maju, desa itu bisa berkembang, desa itu bisa mandiri. Nah, oleh karena itu ini disambut, direspon secara positif oleh seluruh masyarakat Aceh. Dan salah satu indikator respon publik terhadap kebijakan Pak Presiden ini ya dengan waktu 2 bulan bisa terbentuk semuanya. Koperasi desa itu hampir 6.497 koperasi desa. Dan ini semua sudah berbadan hukum. Karena memang ada 3 tahapan dia dalam proses mendorong kebijakan Pak Presiden ini. Dulu didorong tahap sosialisasi. Dulu sosialisasi semua ke seluruh kabupaten kota. Bahwa kebijakan ini adalah sebuah kebijakan yang sangat ideal sekali oleh Pak Presiden dan perlu kita respon secara positif oleh kita semuanya. Dan ternyata memang direspon, disosialisasikan untuk proses pembentukan koperasi Desa Merah Putih ini ya. Kemudian yang kedua adalah tahap proses pembentukan. Jadi kita bentuk, kemudian bentuknya musyawarah desa khusus dulu Pak. Ya. Jadi tahap pertama masyarakat desa Khusus melakukan musyawarah desa untuk membentuk koperasi. Nanti kepala desanya mengundang seluruh stakeholder yang ngaruh di kampung atau di desa itu, termasuk unsur wanita, unsur pemuda, termasuk unsur tokoh masyarakat, mewakili, ya semua unsur diundang. Ya ini satu supaya kebijakan Pak Presiden ini supaya memiliki nilai akseptabilitas, supaya acceptable, diterima oleh seluruh masyarakat. Ya. Kemudian sudah musdesus, baru dibentuk koperasinya, baru kita buat akte notarisnya. Jadi supaya dia berbadan hukum tadi koperasinya. Jadi ini yang patut kami berikan sebuah apresiasi yang luar biasa terhadap publik masyarakat Aceh ya, yang sudah menyambut baik kebijakan Pak Presiden ini. Ya mudah-mudahan kebijakan ini betul-betul bisa kita implementasikan. Kalau sebuah kebijakan kemudian diformulasikan oleh pemerintah, kemudian diimplementasikan oleh kita semuanya, insya Allah, karena ini untuk kita juga dalam rangka untuk memakmurkan masyarakat desa kita. Ya, kalau gitu. tadi mungkin Bapak menyebutkan dari musyawarah itu kan semuanya dari semua unsur harus ada gitu ya supaya acceptable tadi. Tapi kalau untuk binaan dari Koperasi Merah Putih ini sendiri siapa aja sih Pak? Apakah dari kalangan mana aja gitu? Apakah memang cuman boleh pelaku UMKM aja atau mungkin seperti petani juga boleh, atau mungkin ada nih pengusaha-pengusaha milenial Gen Z yang baru mau memulai usaha karena tahu ada Koperasi Merah Putih dan itu lingkupnya juga dekat gitu ya, kecil dan dekat gitu, mereka ingin gitu, apakah mereka juga bisa masuk ke dalam binaan ini? Oh iya, alhamdulillah kalau Kopdes ini kan semua bisa menjadi anggota, ya. Semua bisa menjadi anggota.
koperasi karena prinsipnya kan sukarela dan terbuka tadi. Ya. Jadi prinsip koperasi itu sukarela dan terbuka. Siapa saja bisa menjadi anggota koperasi. Ya. Jadi maka harapan kita memang kepada generasi muda, anak-anak generasi milenial ya, yang kemudian bisa memakmurkan, bisa menghidupkan institusi koperasi desa ini. Jadi Kopdes ini hanya sebagai wadah, ya, sebagai kita anggap ini sebagai lokomotif ini untuk mendorong aspek kesejahteraan tadi. Jadi partisipasi generasi muda memang ini harapan kita karena mereka lebih lebih ramah, lebih adaptif dengan teknologi ya. Kemudian ini pasti akan bisa mengembangkan koperasi yang kira-kira iya dengan adaptif dengan perubahan yang ada sekarang ini. Jadi insya Allah saya yakin dan percaya bahwa kebijakan Pak Presiden ini akan bisa kita implementasikan, akan bisa kita dorong sebagai institusi utama untuk mensejahterakan daerah, masyarakat, dan bangsa kita. Oke, berarti kalau mungkin kita ke Pak Risman. Pak Risman, kalau kayak tadi disebutkan oleh Pak Azhari, ini kan terbuka gitu ya, bisa sukarela dan juga terbuka. Nah, di Gugaji sendiri udah kelihatan belum Pak nih, kan ini memang sekarang kan sedang dalam proses pembentukan gitu, tapi udah kelihatan belum Pak kayak ini akan ada nih muncul anggota-anggota yang tadinya tuh kalau koperasi kan apa ya, lebih kayak anggotanya itu pasti orang-orang yang udah lebih ini gitu berumur. Ya, yang orang-orang tuanya gitu. Ini di Gugaji sendiri udah kelihatan belum Pak benih-benihnya nih, kayaknya Gen Z ini udah mulai tahu nih gitu ya, udah mulai mencoba untuk nge-reach itu dari koperasi desa itu sendiri. Gimana Pak? Terima kasih. Memang kami punya potensi dari jumlah penduduk satu kali itu, karena semua penduduk Gugajah itu bisa menjadi anggota koperasi Gugajah yang terdiri dari komponen pemuda, komponen ibu-ibu dan bapak-bapak. Ya. Kemarin ini bukan mengada-ada, kemarin ada anak muda kebetulan mau menyambut 17 Agustus. Abu, maaf Pak, saya dipanggil Abu. Dipanggil. Abu, gimana koperasi Merah Putih, kapan kami mendaftar? Kami sudah siapkan daftar anggota untuk diisi. Tapi yang harus diingat bahwa baru tercatat itu partisipasi awal itu pasti tidak bisa hanya mencatat nama. Dari simpanan pokok dan simpanan sukarela itu bisa menjadi tanda bahwa masyarakat itu yang mengajukan itu serius. Ya kan? Jangan sampai terulang lagi kita hanya pengurus nanti yang terkena, koperasinya biasa-biasa saja kan. Ini harapan Pak Presiden, harapan Pak Azhari sebagai pengemban di Aceh. Kami kan harus sangat hati-hati dalam menjalankan itu. Jadi oleh karena itu ada harapan ke depan 3 hal ini sangat penting untuk kami. Karena variasi kemampuan di desa, termasuk variasi kemampuan tenaga manusianya, pengawasan itu di samping internal, pengawasan itu untuk tetap lurus di dalam syariat dan tanggung jawab kepada masyarakat itu sangat penting. Yang kedua, pembinaan. Yang ketiga, ada semacam reward pada akhirnya ketika ada koperasi yang sudah bisa menjadi contoh untuk desa lain. Saya pikir itu menjadi bahagian sama-sama kita ingin memajukan koperasi. Karena itu rugi kalau hari ini kita tidak menghidupkan dari ini. Karena saingan kita banyak sekali sekarang dalam bagaimana banyaknya orang tidak bekerja. Ya kan? Menjadi heboh sekarang. Saya pikir itu menjadi salah satu seperti kata Pak Azhari tadi. Di dalam aturan itu disampaikan bahwa ada insentif untuk pengurus. Nah, kalau satu desa minimal ada 3 pengurus, itu yang minimal ya. Minimal. Bisa 7. 2 pengawas, ketua, sekretaris, bendahara dan wakil itu
sudah 7 orang diserap satu kampung. Belum lagi di gerai-gerainya itu. Di gerai-gerainya, ya yang menjaga gerai itu Iya. kan ada berapa sudah 10 tenaga kerja, 12 tenaga kerja yang diserap oleh desa. Kita jumlah kali dengan 6.000 itu, insyaallah entas kemiskinan di kita. Artinya mungkin kalau mudah dijangkau seperti ini ya Pak ya, tadi mungkin mama-mama yang tadinya ibu-ibu yang tadinya tuh nggak kepikiran untuk jualan jadi pengen jualan gitu Iya. ya, karena mungkin sebenarnya potensinya ada tapi modalnya nggak ada gitu untuk ngambil ke mungkin ke ini yang lebih besar ke bank gitu Iya, ya, iya. pembiayaan yang di sana mungkin lebih besar, Lebih besar. terus juga jangka waktunya Iya, dan iya. lain-lain, pertimbangannya panjang sehingga ya udahlah nggak jadi jualan karena nggak ada modal tadi ya Pak. Iya, iya. Ya mungkin kalau dengan koperasi ini, koperasi Desa Merah Putih ini kan sangat dekat dengan masyarakat. Memang fokusnya adalah Iya. untuk membangun desa tersebut. Iya, gitu iya, ya. iya. Nah, gimana ceritanya kalau ada anak-anak muda atau juga masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman modal gitu? Apa aja persyaratannya Pak? Khusus mungkin untuk koperasi Merah Putih ini, apakah berbeda dengan koperasi-koperasi yang sudah ada sebelumnya? Kalau masalah Kopdes, kemudian nanti karena kita anggap bahwa koperasi desa ini kan sebuah apa namanya, sebuah wadah dia yang apa namanya, yang mendorong akses pasar, kemudian termasuk pembiayaan dan pemasaran tadi ya. Ya. Jadi kalau wadah koperasi itu nanti ada gerai apa namanya, gerai usaha simpan pinjam, ya kan? Disiapkan gerai usaha simpan pinjam yang kemudian ya nanti semua masyarakat, anak-anak muda atau apa namanya, generasi Z ya, generasi milenial, kalau yang ada ingin apa namanya berusaha menjalankan usaha, kemudian dia butuh biayanya ya, modal, dan bisa saja dia mengajukan kepada Kopdes ya. Kemudian nanti koperasi desa akan memberikan pinjaman kepada warga untuk bisa menjadi modal usahanya, baik bidang perkebunan, pertanian tadi, bidang perikanan, bisa bidang UKM tadi, pembengkelan. Ada Bidang- ini khusus Pak, ada kayak list khusus ini hanya sebatas misalnya untuk pinjaman hanya sebatas misalnya pertanian mungkin Nggak ada, semua bebas ya, atas nama untuk usaha. usaha dalam rangka untuk kementerian apa namanya pekerjaannya atau keluarganya, ya insya Allah semua akan bisa dibantu oleh Kopdes, karena koperasi desa ini di samping juga membantu para pelaku-pelaku usaha di sekitar Kopdes, dia juga bisa menjadi off taker kan. Dia koperasi desa ini menjadi penampung berbagai community. Jadi berbagai community pertanian, perkebunan ya, kemudian juga perikanan yang kemudian sulit masyarakat untuk memasarkan. Jadi Kopdes ini bisa menampung dia, yang kemudian nanti Kopdes ini bisa menyimpan dalam gudang ya, yang kemudian bisa bertahan berapa hari, yang kemudian nanti kalau misalnya pasar membutuhkan maka Kopdes akan memasarkan hasil perkebunan pertanian tadi ya. Jadi insya Allah kalau Kopdes ini bisa berjalan dengan baik, saya yakin dipercaya bahwa perubahan akan terjadi di Aceh, bahkan secara nasional. Ya mudah-mudahan harapan Pak Presiden ini akan bisa kita wujudkan di Aceh ini dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakat desa gitu. Nah, memang berarti banyak sekali fungsi dari Kopdas ini sendiri. Dan kita masih akan berbicara lebih lanjut mengenai Koperasi Desa Merah Putih ini, tapi setelah jeda iklan yang berikut ini. Nah, saudara masih bersama kami dalam Jambo UMKM. Nah, tadi kita udah berbicara banyak tentang peluang-peluang yang ada di Koperasi Desa Merah Putih bersama Pak Sari dan juga Pak Risman. Nah, sekarang kita pengen tahu nih Pak, ada nggak sih sebenarnya tantangan apa yang mungkin harus diselesaikan oleh Koperasi Desa Merah Putih khususnya di Aceh Pak, supaya memang ini berjalan dengan lancar dan bisa memajukan kesejahteraan dan juga perekonomian masyarakat Pak? Mungkin Kalau kita sebenarnya tidak ada istilah tantangan dalam rangka untuk membentuk koperasi desa ini. Kita yakin dan percaya bahwa Aceh akan bisa menjalankan
koperasi ini dengan sukses dan lancar ya. Yang paling tantangan yang akan dihadapi sebuah institusi itu ya terutama koperasi ini ya, terutama segi tantangan biasa segi SDM-nya ya. SDM kita masih diferensiasi antara tingkatan pendidikannya ya, sehingga pemahaman terhadap koperasi itu perlu didalami lagi ya, itu tingkat SDM. Dan insya Allah sekarang Kemenkop dan kita pemerintah Aceh ini memang sekarang dalam tahapan untuk pembinaan kompetensi ya. Jadi pembinaan kompetensi yang baik terkait dengan tata kelola koperasi maupun manajemen pengelolaan koperasi, kemudian SOP-nya bagaimana teknis, kemudian pemasaran bisnis koperasi dan sebagainya. Ini kita lagi disiapkan lah skema pelatihan, skema BIMTEK-nya. Jadi Kemenkop dan kita insya Allah dalam bulan-bulan ini akan dilatih semua pengelola kopdesnya ya. Karena apa? Karena memang tanggal 28 Oktober nanti itu mau tidak mau tidak siap, suka tidak suka, semua koperasi sudah operasional. Semua sudah operasional. Jadi karena nggak lama lagi ya, nggak Pak? lama lagi karena Pak Presiden udah launching kemarin Ya. di tanggal 21 kemarin kan. Jadi sudah di launching secara nasional. Kita ada 3 kopdes mock up, Pak. Ya. Ada 3 mock up pencontohan yang sudah diluncurkan oleh Pak Presiden ya. Di Banda Meriah 1, kemudian di Banda Aceh 2. Kopdes Kampung Jawa dan Kopdes Kampung Lamte. Itu jadi pencontohan supaya nanti Kopdes bisa belajar ke situ supaya kita siap di 24 Oktober. Harapan Pak Presiden semua koperasi desa harus sudah berjalan, harus sudah operasional. Jadi insya Allah kalau memang kita sekarang bertekad semuanya, ya jadi ini akan bisa kita jalankan. Ini tantangan segi SDM. Yang kedua juga tantangan segi teknologi tadi. Ya. Aspek teknologi supaya Kopdes ini bisa lebih adaptif dengan perubahan zaman sekarang ya, dengan perubahan sistem yang kemudian digitalisasi tadi. Makanya semua Kopdes itu akan berjalan secara digital. Nanti sistem digitalisasi dia. Jadi sistem digital itu antara Kopdes satu dengan Kopdes lainnya itu akan connect dia. Nanti proses pemasarannya pun akan lebih mudah, Pak. Jadi nanti kalau misalnya hasil community yang ada di desa Gugajah ya, kemudian nanti bisa diketahui oleh desa Banda Meriah. Jadi kebutuhannya saling menguatkan ya. Jadi itu juga saling support. Nanti bisa dibilang ketika mungkin kurang yeah. kita bisa tahu ya di mana kita bisa mendapatkan itu. Iya, karena memang sistem digitalisasi tadi ya. Harapannya Jadi nanti akan diedukasi juga segi teknologi para pengelola Kopdes ini. Artinya Ya. berarti akan ada pelatihan-pelatihan. Ada edukasi pelatihan, untuk insya Allah ada pelatihan ya. Oke. Jadi Nah, terkait dengan rencana-rencana besar ini nanti gitu ya, dan kabarnya juga tanggal 28 Oktober nanti harus akan operasional semuanya. berjalan, semua harus sudah on semuanya. Iya. Nah, kalau untuk Gugajah persiapannya seperti apa, Pak? Apakah saat ini mungkin udah mulai ada apa ya istilahnya agenda-agenda tertentu untuk bisa menarik minat masyarakat gitu ya, atau mungkin tips-tipsnya sendiri nih dari Pak Arisman supaya masyarakat mau gitu ya, khususnya generasi muda nih untuk bisa bergabung atau juga aktif dalam koperasi? Ada tahapan yang sedang kami jalankan. Yang pertama kemarin itu kami sudah duduk bersama pengurus dan anggota koperasi. Kita mapping apa yang menjadi kebutuhan yang mendasar di masyarakat. Lahirlah yang seperti saya katakan tadi. Karena kita suburban, belum kepupuk mungkin ya. Masih kebutuhan yang sudah nampak itu, potensi. Salah satunya itu membuka gerai sembako. Yang kedua, karena per tahunnya kami lihat sampai 60-70 ekor lembu sapi kurban khusus Gugajah nih. Itu yang kita beli sampai ke Muntasi, sampai ke ini, ke Indrapuri dan sekitar. Nah, kami mencoba ingin penggemukan sendiri yang nanti juga akan dibeli oleh Masyarakat sendiri ya, Pak? masyarakat. Karena di sini kita di Gugajah itu
sapi kurban itu dipotong per dusun. Kalau kami di Mesra Agung ini sampai 30 ekor, Pak. Nah, yang kedua, baru kemarin kebetulan kami membicarakan, ini kami diuntungkan pengurus ini, karena Pak Gesik masih menjadi ex officio dalam pengawasan Koperasi Merah Putih ini. Kami sudah merencanakan dari dusun ke dusun, kemudian lorong ke lorong untuk mengabarkan tentang Koperasi Syariah Merah Putih ini. Bagaimana bisa sama-sama nanti kita berkontribusi ke sana, yang ujungnya bukan menjadi kaya, tetapi masyarakat menjadi sejahtera. Tidak lantas butuh barang, nggak ada barang. Ya. Itu yang kita coba sampai hari ini. Kami sudah mendengar seperti Pak Ajari sampaikan tadi, bahwa tanggal 28 Oktober di Hari Sumpah Pemuda itu maka sebenarnya ini milik GZ, kami hanya pengantar Pak Sari ya. Sekuat-kuat kami itu keterbatasan komputeris itu ada, tapi GZ itu generasi muda itu sesungguhnya milik mereka hari ini. Kami mungkin nanti pada saat sudah jalan, monggo kita pilih yang muda-muda untuk menduduki, untuk melaksanakan kegiatan itu. Saya pribadi sudah bertekad seperti itu. Yang muda-muda penerus. Yang muda itu memang potensi. Saya belajar komputer aja sama anak. saya pikir begitu. Langkah-langkah itu sudah kita sudah dan sedang kita laksanakan, sehingga rencana pemerintah menjadi rencana di Gugajah. Saya pikir. Terima kasih. Ya, jadi memang ada hal-hal yang sudah dipersiapkan dari saat ini ya untuk nanti ternyata Gugajah sendiri, daerah Gugajah itu desa Gugajah nantinya ke depan seperti yang Pak Risman bilang, Gen Z yang akan maju gitu ya. Yang penting jalan dulu gitu ya. Tapi Pak, sebenarnya koperasi ini sendiri apakah akan bekerja sama dengan pemerintah daerah atau lembaga-lembaga lain gitu nantinya? Ya pasti ya, dia kolaborasi ya. Atau nama Kopdes ini dengan BUMN tadi dengan PT Pupuk, dia dengan Pertamina, karena Pertamina ya akan mensupport LPG tadi, karena dia dari produksi langsung ke Kopdes. Jadi nggak ada lagi lewat rentenir, lewat Tengkulak, nggak ada lagi langsung gitu. Jalurnya karpet merah. Jalur ya kita satu jalur. Oke, mungkin terakhir Pak, harapannya untuk masyarakat terkait dengan koperasi desa ini boleh? Ya, harapan kami ya sebagai pemerintah, kemudian sebagai dinas koperasi dan UKM ya, agar mari kita jalankan amanah yang sudah diberikan oleh pemerintah ini dalam bentuk wadah koperasi ya. Jadi meskipun tidak menunggu pinjaman dari pemerintah saja, jadi dengan modal yang dimiliki oleh koperasi itu sudah bisa kita jalankan ya, karena prinsip koperasi itu kan dia modalnya ada modal sendiri ya, dari simpanan pokok, simpanan wajib ya, kemudian ada pinjaman ini dari bank-bank tadi. Kalau kita ingin melakukan pinjaman ke bank ya, sekarang silahkan untuk diajukan proposal bisnisnya, kemudian diajukan kepada pemerintah atau kepada bank untuk bisa diidentifikasi bisnis apa yang kira-kira mampu dijalankan masing-masing Kopdes ya. Kemudian ketiga juga penyertaan dia. Jadi penyertaan itu bisa aja modalnya dari masyarakat, bisa dari pemerintah. Jadi yang penting koperasi ini akan bisa menjadi wadah puputaran ekonomi. Nah, sekarang kita jalankan terus. Jadi supaya apa? Masyarakat kita bisa sejahtera. Jadi desa kita bisa makmur, desa kita bisa maju. Tapi kalau menunggu akhirnya tidak jalan. Jadi ini sekarang udah ada wadahnya. Dulu bisnisnya sendiri kita. Masyarakat bisnisnya sendiri-sendiri, individu-individu. Nah, sekarang ada koperasi, usaha kita bersama, ya. Nanti maju kita bersama, makmur kita akan bersama. Sejahtera kita bersama. Desa kita sejahtera, masyarakat sejahtera, bangsa Indonesia akan sejahtera dan makmur maju
pada masa akan datang. Karena targetnya Gitu. tadi bukan untuk memperkaya diri tapi mensejahterakan. Ya, baik, terima kasih sekali lagi Terima Pak Azari dan Iya, juga iya, Pak Asman sudah hadir Terima kasih. di Jambo UMKM. Tentunya terima kasih juga untuk informasi yang sudah dibagikan dari tadi. Mudah-mudahan masyarakat yang nonton kita hari ini Iya, Pak iya. akhirnya bisa paham gitu ya akan seperti apa nantinya menanggapi juga koperasi Desa Merah Putih ini. Iya, Gitu. iya. Jadi makin tahu nih kira-kira yang mau usaha udah tahu harus Iya, kemana iya, gitu iya. ya. Terima kasih sekali lagi dan kita juga mengucapkan terima kasih untuk pemirsa yang sudah membersamai kita selama 1 jam jam. ke belakang. Akhirnya saya Tika Darmawan pamit undur. Dan saya Ramli Malika pamit undur diri dan sampai jumpa di episode Jambo UMKM selanjutnya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.